Sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, mau kasih kejutan besar. Cinta jarak jauh, kamu benar-benar sudah gila karena cinta, Fanny. Apa yang kamu tahu? Ini namanya cinta sejati. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ayo kita makan bareng. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada hubungan jarak jauh. Ini latte 1, sedikit gula tanpa es, dan ini americano. Makasih Kak Vino, si Fanny memang beruntung punya kamu. Sekarang ponsel seseorang diperiksa sangat ketat, harus lapor setiap saat. Siapa yang periksa? Ini namanya rasa aman karena jarak yang dekat. Tidak apa-apa, yang penting bahagia. Begini saja sudah cukup baik. Fanny, tugasku keluar kota sudah dipastikan. Ada proyek baru di Jakarta yang akan dimulai bulan Agustus. Mereka sangat butuh orang berpengalaman untuk memimpin. Kesempatannya sangat langka, tapi aku harus tinggal di sana selama 1 tahun. 1 tahun? Lihat ini, proyeknya mulai Agustus. Aku sudah cek tiket pesawatnya. Setiap Jumat malam, aku bisa... Aku percaya padamu meskipun aku tidak ingin menghadapinya. Aku tahu aku tidak boleh egois. Hadiahnya sudah sampai, sayang. Siapa sih pacarnya si Vino? Aku... Fanny, maaf aku tidak ada di sisimu, tapi aku percaya cinta bisa mengalahkan jarak. Tunggu aku pulang. Malam ini harus kejar target proyek, sepertinya bakal lembur sampai larut. Sayang, lihat ini keseharianku. Ayo cepat rapat. Sebentar, sayang, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati, jaga kesehatan ya. Jadi, apakah cinta akan memudar karena jarak? Kenapa tanamannya tidak dirawat dengan baik? Loh, kok kamu sudah pulang? Kemarin aku lihat foto yang kamu kirim ada daun yang layu. Kemarin kepalaku agak pusing, jangan-jangan kamu pulang karena... Di video call suaramu pelan sekali seperti nyamuk, tapi bilangnya tidak apa-apa, hanya orang bodoh yang percaya. Tapi kalau kamu tiba-tiba pulang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah diatur lebih awal, lagi pula proyek kan tidak akan layu seperti tanaman. Tahun baru sudah tiba, ibuku mengirimkan jeruk santang. Yuk kita bagi-bagi. Aku suka sekali. Tina, jangan kasih ke aku. Apa kalian tidak tahu kalau makan ini terlalu banyak bisa membuat badan jadi kuning? Kuku akan jadi kuning, kulit juga akan jadi kuning. Aku berniat baik, kita satu asrama. Aku cuma mau berbagi jeruk, apa itu salah? Kalian punya akal sehat tidak sih? Lihat sendiri, makan terlalu banyak juga bisa bikin panas dalam. Tina, setiap kali kamu bicara, tolong perhatikan situasi dan perasaan orang lain dong. Aku hanya menjadi diriku sendiri, aku tidak mau menjilat orang lain. Aku orangnya belak-belakan. Kalau begitu jangan makan dariku lagi. Kan sudah aku bilang kita satu asrama. Menjadi diri sendiri yang jujur saja masih salah. Menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi itu namanya bodoh. Aku sudah selesai mengedit foto kita. Aku punya akun VIP. Boleh, nanti langsung posting di medsos ya. Perlu banget ya edit foto sampai harus pakai akun VIP. Aku sudah posting foto yang tadi. Hah? Kok kamu posting tanpa persetujuan kami? Kalian ini terlalu cemas dengan penampilan, tidak bisa menerima diri apa adanya. Aku suka yang alami. Aku ini menjadi diri sendiri. Sloganmu itu sudah kami hafal luar kepala. Ini jelas-jelas namanya IQ rendah. Hai, makanannya enak. Ini restoran yang kupilih dengan teliti loh. Enak kok, enak. Pahit banget, restoran ini makanannya tidak enak. Mie ini jelas-jelas kebanyakan saus tomat, asam sekali. Kamu belum kenal aku tidak suka bohong, aku orangnya sangat jujur. Jujur itu bagus. Aku minta kalian jangan terlalu palsu, jadilah diri sendiri. Terserah kamu saja. Tina, di sini masih ada debu, di sana ada bekas noda. Ibuku bilang ini semua bakteri. Aku belum selesai menyapu bagian itu, kamu cerewet sekali. Aku kan orangnya higienis dan suka mengajari orang lain. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tina, tugas kelompokmu kok salah semua? Jenis kainnya saja salah. Oh, pas kelas itu aku tidak mendengarkan. Ini merepotkan sekali. Bagian ini salah, berarti semua harus diubah. Aku benci orang bodoh. Lihat nih, malu-maluin saja. Aku cuma menjadi diriku sendiri. Kami biasanya menahan sifat kami. Kenapa kamu saja yang boleh bebas bicara? Benar, kami cuma mau kamu merasakan posisi kami. Menjadi diri sendiri bukan berarti boleh mengabaikan perasaan orang lain. Itu namanya IQ rendah. Pantas saja aku dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Dulu kukira ketuanya yang pelit, ternyata tanpa sadar aku sudah menyinggung banyak orang. Tugasnya biar aku saja yang kerjakan, maaf ya. Ditambah piket kebersihan sebulan. Setuju? Menjadi diri sendiri tidak sama dengan meluapkan emosi sesuka hati tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jangan menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi. Hari ini aku lulus, kamu pasti senang untukku kan? Ayo cepat pergi, akhirnya kita bisa lepas dari si aneh ini. 4 tahun kuliah tanpa satupun teman, dia cuma tahu cara bicara dengan radio. Ayo pergi, sial banget. Di mata semua orang, aku mungkin selalu dianggap aneh tanpa teman dan aku pun tidak butuh. Aku terbiasa menyendiri sampai dia muncul. Kartu makanmu sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa dipindai. Pakai punyaku saja, Fanny, kamu tinggal di kamar 403 kan?
Kamu tahu namaku? Aku teman sekamar barumu, Rosie. Sejak hari itu, aku punya teman. Dia menemaniku setiap saat. Hei Fanny, makan di sini yuk. Makanannya pedas banget. Fanny ternyata tidak makan sendirian lagi. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini juga. Kamu ini rakus banget ya, beli banyak sekali. Aku dapat pekerjaan paruh waktu yang bagus. Aku juga mau melamar, aku mau menemanimu. Rosie seperti hadiah yang muncul dalam hidupku. Diamku dan keramaiannya, perpaduan sempurna yang mengisi hidupku yang membosankan. Cepat, minta maaf. Kamu lihat matanya, dia bukan manusia. Cepat lari, cepat lari. Apa maksud mereka? Aku tidak dengar, ayo lanjut kerja. Di luar hujan deras sekali. Fanny belum pulang ya? Aku keluar sebentar. Fanny, aku menjemputmu. Rosie, tunggu lampu merah. Lihat, bukankah itu gadis yang di restoran tadi sore? Ayo. Saat itulah aku baru menyadari bahwa Rosie adalah robot, produk eksperimen yang dikirim untuk menemaniku. Rosie adalah eksperimen nomor 101 yang aku desain. Dia sangat sukses berada di sisimu. Kenapa memilihku? Kembalikan dia padaku. Tubuh fisiknya sudah rusak, tapi chipnya ada di dalam radio ini. Kepada orang luar kita akan bilang, Rosie pindah sekolah. Duh, Fanny sendirian lagi deh. Rosie pindah sekolah, aneh banget kan? Diam kalian. Hari ini aku pergi wawancara kerja, bagaimana penampilanku? Kamu terlihat cantik sekali. Aku naksir cowok ganteng nih. Jangan sampai nanti kamu mengabaikanku. Gak akan, kita kan sahabat selamanya. Fanny sakit ya. Jangan lupa bawa kunci. Hampir saja lupa. Sejak Rosie pergi, Fanny selalu membawa radio itu kemanapun dia pergi. Ada yang gak beres dengannya, semoga cepat lulus supaya bisa jauh-jauh dari dia dan radio itu. Fanny, selamat atas kelulusanmu. Aku sangat merindukanmu. Aku mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget ya bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku. Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak, mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya, barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu?
Aduh, gimana nih, tugas kelompok harus kumpul besok. Kan sudah dikasih tahu dari minggu lalu. Siang ini aku ada kerja paruh waktu, mana sempat ngerjain. Bisa-bisa aku nggak lulus mata kuliah ini. Kalau nggak dapet beasiswa, aku bisa nangis Bombay. Gimana kalau aku... kamu udah lihat video ini belum? Oh iya, aku udah lihat. Kalau aku nggak masuk kerja siang ini, gaji bulananku hangus semua, nggak bakal dibayar sepeser pun. Wah, parah banget ya. Gimana dong? Ya sudah, bagianmu biar aku yang kerjakan. Nanti namamu tetap aku cantumkan. Kamu pergi kerja saja dengan tenang. Kamu memang yang terbaik. Aku pergi dulu ya, dadah. Apa tadi dia minta bantuanmu? Dia nggak bilang langsung sih, tapi aku paham maksudnya. Lain kali kalau dia minta tolong secara terselubung begitu, kita pura-pura nggak tahu saja, pura-pura bodoh. Ganti musim nih, baju-baju musim panas mau aku kirim pulang semua. Asrama sudah nggak muat. Fanny, kamu mau pergi beli makan ya? Belum lapar sih, tapi bentar lagi mungkin pergi. Nanti kalau latihan militer maba selesai, kantin bakal penuh banget loh. Bener juga, ya sudah aku pergi sekarang. Kebetulan banget searah. Aduh, berat banget. Aku jalannya pelan-pelan ya. Sini, biar aku bantu bawa. Fanny, kamu baik banget. Tadi pas bantu bawa koper, pinggangku kesleo. Kamu punya koyo nggak? Jangan asal ngomong ya. Kamu kan mau pergi makan, cuma sekalian bantu angkat dikit. Masa bilang bantuin aku? Ya sudah, nanti aku beli sendiri. Fanny, kucingmu makannya enak banget ya. Nggak kayak kucingku harus dititipkan, kasihan banget. Sini, biar aku yang urus aja. Biar mereka ada temennya dan bisa makan enak bareng. Kucingmu ternyata belum divaksin ya. Kucingku jadi ketularan sakit gara-gara kucingmu. Kamu kan nggak tanya. Lagian aku nggak nyuruh kamu yang urus, kamu sendiri yang minta. Aku bahkan sudah habis 3 juta buat biaya rumah sakitku. Kamu harus tanggung jawab sisanya. Nggak bisa, itu kan pilihanmu sendiri mau ngerawat. Ternyata permintaan bantuan terselubung itu tujuannya cuma satu, nggak mau tanggung jawab dan nggak mau balas budi. Antingku hilang pas acara kemarin, kan kamu yang rancang acaranya. Oh, itu anting favoritku loh. Aku mau keluar ambil air dulu ya. Aduh, tabletku rusak, mana nggak ada uang buat ganti lagi. Siapa ya yang punya uang lebih? Selama kamu nggak sebut namaku secara langsung, berarti itu bukan urusanku. Waktu aku bantu dia ngerjain tugas, dia malah mikir itu cuma kebetulan saja, bukan karena aku bantuin dia. Ya, dia memang pintar memanfaatkan keadaan. Kalau tugasnya hasilnya jelek, dia pasti bakal nyalain kamu. Wah, gawat. Aku hubungi dia sekarang, bilang namanya nggak jadi aku masukin. Ubah kebiasaan jadi orang yang terlalu baik. Belajarlah pura-pura bodoh dan tolak permintaan bantuan yang tidak langsung. Biar aku saja yang menyapu, kamu duduk saja. Kalau begitu aku kerjakan tugas kelompok ya. Tidak usah, biar aku saja. Aku mengerjakannya cepat kok. Kalau begitu aku buat mie instan aja deh. Aku saja, aku paling suka buat mie instan. Aku hampir berjamur nih, apalagi yang bisa aku kerjakan. Tidak perlu, semua pekerjaan biar kami yang melakukan. Wah, hubungan kalian kompak sekali ya. Kalian benar-benar memanjakannya. Kami bukannya ingin memanjakannya, tapi kami takut dia bergerak saat ada Rere. Baru kami tahu bahwa yang paling menakutkan adalah orang yang kurang terampil tapi sangat rajin. Sakit ya, sini aku obati. Aduh, makin sakit. Rere, kamu pakai alkohol, itu sama aja menabur garam di atas luka. Gimana dong, pakai betadine saja ya. Aduh, Rere. Rere, ini minyak wijen bukan betadine. Sudah, kamu diam saja biar aku yang urus. Ayo makan hotpot selagi dingin begini, jangan sampai ketahuan ibu kos ya. Gawat, listrik mati sepertinya gara-gara aku pakai alat ini. Satu gedung mati lampu, bagaimana bisa orang membuat kekacauan sebesar ini? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan apa? Ini sih memang keahlianmu membuat kacau. Ayo kita bikin pangsit. Sini aku bantu. Jangan bergerak, biar kami saja. Ini aku kupaskan kenari untukmu. Ini kan kenari hias yang sudah kupoles selama 3 tahun. Hah, sudah lama sekali, pantas saja tidak kamu makan. Aduh, kamu tersedak minum ini. Tidak, tugas kelompok kita ada di situ. Hati baik tapi kecerdasan meragukan. Sudah, duduk saja, istirahat saja. Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny. Mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya satu asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya. Mengajari Fanny jadi manusia, uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan.
Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara. Jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja, kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya. Ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Fanny, bergabunglah dengan kelompok kami. Aku adalah orang yang punya banyak teman. Vino juga belum punya kelompok, bagaimana kalau kita diskusikan lagi? Aduh, dia itu orangnya keras kepala. Sedangkan dia adalah tipe orang yang tidak punya teman sama sekali. Tidak perlu, aku bisa mengerjakan tugas sendirian. Di antara kami, dialah yang paling tidak bisa bergaul. Vino, bolehkah aku meminjam catatanmu? Ujian sebentar lagi, kamu pasti tidak melihat kami tidak lulus kan? Maaf, sekarang aku juga tidak punya catatan lagi. Saya adalah ketua kelompok kedua. Anggota kelompok kami hanya ada satu, yaitu saya sendiri. Tugas kelompok saja dia buat seserius itu, berlebihan sekali. Pantas saja tidak ada yang mau berkelompok dengannya, dia memang tidak bisa bergaul. Fanny, nanti malam ayo pergi karaoke, sekarang ada diskon pelajar. Vino, kamu ikut juga ya? Tidak, aku ada acara lain malam ini. Terkadang aku iri padamu, tidak sepertiku, meski jelas-jelas tidak suka, tapi tetap memaksakan diri untuk ikut. Halo, permisi, mau menyelesaikan pembayarannya? Oke, teman-teman, nanti jangan lupa split tim Fanny ya. bahkan tidak bernyanyi dan tidak makan apa-apa, jangan minta dia patungan dong. Kalau sudah datang ya harus patungan, adil itu kalau dibagi rata. Tidak apa-apa kok, aku senang-senang saja. Meski aku tahu mereka mengajakku hanya agar ada yang ikut membayar. Fanny, pinjam motor listrikmu ya. Terakhir kali kamu pinjam, kamu tidak mengecasnya, aku jadi hampir terlambat. Aduh, itu kan kecelakaan, kali ini aku tidak akan lupa. Kamu harus ingat ya. Aku pergi dulu, tolong bantu kerjakan bagianku di tugas kelompok ya. Tapi bagianku saja belum. Bagianmu ya harus kamu kerjakan sendiri, apa hubungannya denganku? Kamu ini kok bicaranya kasar sekali. Fanny, andai saja kamu ada di kelompok kami, pasti enak. Loh, catatanku mana? Gawat, aku meminjamkannya pada Rere dan belum dikembalikan. Ini sudah aku perbaiki bagiannya robek, pengetahuan itu tidak bermasalah. Sebenarnya aku iri padamu karena berani menolak mereka. Aku takut kalau tidak meminjamkan sesuatu, mereka akan mengucilkanku. Ya sudah, tidak usah bergaul kalau begitu. Bergaul tidak ada gunanya kalau tidak membuatmu nyaman. Tapi kalau tidak bergaul, bukankah aku jadi tidak punya teman? Fanny, kakekmu tiba-tiba masuk rumah sakit, cepat pulang. Hah, mana motor listriknya? Kenapa Rere tidak angkat telepon? Astaga, motornya habis baterai, bagaimana ini? Ada apa? Rumah sakit pusat kota, kakekku. Naik. Yang membantuku di saat paling tidak berdaya adalah orang yang dianggap tidak bisa bergaul ini. Sedangkan teman-teman yang selama ini aku bela mati-matian tidak ada satupun yang muncul. Kenapa motorku tidak ada baterai? Maaf ya, semalam aku lupa. Aku kan sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Cuma beberapa perak saja kan, nanti aku transfer. Gak nyangka ya dia ternyata orang yang seperti itu. Bagianku sudah selesai aku gambar, bagianmu selesaikanlah sendiri. Aku mencoba untuk tidak lagi memaksakan diri agar diterima lingkungan. Aku tidak suka tempat yang terlalu berisik, kalian saja yang pergi. Berani menolak permintaan yang tidak masuk akal, akhirnya aku sadar dengan tidak memaksakan diri, aku malah menemukan teman sejati. Jadi jangan kehilangan dirimu hanya demi diterima orang lain. Sayang, aku datang menjemputmu. Jadilah dirimu sendiri dengan nyaman, maka orang yang tepat akan datang mendekat.
Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi 2. Cih. Halo, Ma. Nadia, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. Yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir. Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang. Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan. Kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi... Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali. Tunggu, bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat. Mana mungkin kelihatan? Orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan doktor spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali. Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari, aku melihatmu di restoran yang sama. Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu. Tina, ini aku bawakan untukmu. Oh, makasih ya, aku pergi dulu. Bye-bye. Masa muda siapa yang tidak dimulai dari menjadi budak cinta? Hai, tolong panggilkan Tina dari kelasmu dong. Oh, oke. Tina, ada yang mencarimu di pintu. Vino, kamu mencariku. Ini apel buat kamu, ada yogurt juga. Nanti makan apa ya di kantin? Kalian sudah pernah coba bola nasi di lantai 1 belum? Aku sudah, enak banget, tapi tiap kesana selalu sudah habis. Tina, aku pergi belikan sekarang, pasti dapat. Tunggu aku di bawah asrama ya, 5 menit lagi aku kembali. Nih, aku dapat, masih sisa beberapa. Oh, aku baru mau pergi makan bareng teman sekamarku. Bola nasinya kamu makan sendiri saja ya. Tina mengajakku karaoke malam ini. Dasar bucin. Aku mau nembak dia, sudah tidak tertolong. Kamu kok datang? Tina yang mengajakku. Nona Tina, ini bunga dari Rio. Selamat ulang tahun. Tina, selamat ulang tahun. Fanny, aku mau ke toilet dulu. Oke. Tina, kenapa kamu panggil Vino juga? Ya biar ada satu orang lagi yang ikut bayar dong. Sepertinya itu kurang baik deh. Ternyata selama ini aku cuma dimanfaatkan. Vino, kenapa tidak masuk? Aku ada urusan, mau balik ke kampus dulu, nanti bilang ke Tina ya berapa uang yang harus aku bayar, nanti aku transfer. Tunggu, cinta itu bukan didapat dari memohon, tapi dari daya tarik. Sini, aku bantu kamu. Sebagai mahasiswa pria, kalau mau dapat cinta, langkah pertama adalah manajemen penampilan. Harus terlihat segar dan berwibawa, tonjolkan fitur wajahmu. Ini benar-benar aku. Ganteng banget, belum pernah lihat orang seganteng ini. Langkah kedua, belajar keras, tingkatkan reputasimu di angkatan. Tidak ada yang tidak suka orang yang pintar. Wah, nilai Vino bagus sekali ya.
Langkah ketiga, jadilah menarik di depan wanita, jangan jadi budak cinta. Mulai hari ini, anggap aku sebagai Tina. Kalau ada apa-apa, langsung bicara, jangan tanya lagi apa. Sudah makan, dengar tidak? Iya, malam ini kita makan bareng yuk, aku yang traktir. Eits, tidak boleh memaksa mentraktir juga. Oh, oke. Dan yang paling penting, kamu harus punya kehidupanmu sendiri, cintai dirimu dulu baru mencintai orang lain. Vino, aku suka kamu, kita jadian yuk. Maaf, aku suka Fanny. Pria yang aku latih dari nol, masa bisa direbut begitu saja? Aku punya pacar yang perilakunya sangat ideal. Selamat hari jadi yang ketiga. Maaf sayang, akhir-akhir ini perusahaan sangat sibuk. Tidak apa-apa, satu hari ini saja tidak akan jadi masalah. Kamu benar-benar tidak marah. Ayo cicipi, apakah sesuai dengan seleramu? Bukankah perempuan biasanya sangat mementingkan perasaan? Sayang, hari ini kamu masak. Iya, hari ini kan hari jadi kita, mana hadiahku? Aku lupa. Apakah kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Bahkan hari jadi kita saja kamu tidak ingat. Apakah kamu ingin putus? Apa maksudmu? Setiap kali ada yang tidak memuaskan, kamu selalu bilang putus. Bisakah kamu sedikit mengerti aku? Akhir-akhir ini proyek perusahaan sangat banyak. Sebelum pacaran kamu bilang akan memberiku perasaan ritual yang kuinginkan. Sekarang memang benar, kalau sudah didapatkan tidak akan dihargai lagi. Lain kali aku akan membelikanmu yang lebih mahal. Siapa yang tahu apakah akan ada lain kali? Percayalah padaku, lain kali pasti akan Aku kuganti. tidak mau makan janji manismu lagi. Hai sayang. Ini teman kantorku, Kakak. Dia bagian desain. Halo. Hai. Kalau begitu aku pergi duluan ya. Aku belum pernah dengar kamu cerita tentang dia. Dia baru saja bergabung 2 hari ini. Kami benar-benar hanya rekan kerja. Aku tahu. Ayo kita makan. Perutku sudah sangat lapar. Saat ada lawan jenis di sekitarku, dia seolah tidak peduli sama sekali. Cuaca sedingin ini kenapa kamu datang? Siapa dia? Kenapa rekan kerja harus sedekat itu? Apakah dia menyukaimu? Kamu ini apa-apaan sih? Bicara saja tidak boleh. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kamu hanya tidak percaya padaku. Iya, pasti pulang sebelum jam 10 malam. Jangan buru-buru menyuruh pulang. Halo. Aku benar-benar iri pacarmu sangat penurut dan tidak pernah mengejarmu pulang. Iya, tapi setiap kali keluar harus lapor. Di tengah-tengah acara masih aja ditelepon untuk diperiksa. Kalau pacarku hanya berpesan agar aku hati-hati saat pulang. Nah, ini baru namanya pengertian. Setiap kali keluar kumpul, dia tidak pernah menelpon untuk memeriksa, juga tidak menentukan jam berapa harus pulang. Kenapa kamu tidak angkat panggilan videoku? Bukankah 10 menit yang lalu baru selesai menelpon? Lalu kenapa kamu belum pulang? Kamu sama siapa? Ada perempuan tidak di sampingmu? Hari ini ada acara kantor, kan sudah kubilang tadi. Cepatlah pulang dan jaga jarak dengan lawan jenis. Bos, aku ke toilet sebentar ya. Cepat angkat teleponnya, pacarmu sampai menelpon ke ponselku untuk mencarimu. Maaf ya, maaf. Bukankah sudah kubilang ada acara kantor? Kenapa kamu sampai menelpon bosku? Aku mengirim pesan tidak dibalas, video tidak diangkat. Bagaimana aku tahu kamu bicara jujur atau Di antara tidak? kita bahkan tidak ada kepercayaan dasar. Demi kamu, aku tidak punya kontak lawan jenis manapun. Setiap hari jadi harus kuingat di luar kepala. Asal belum pulang kerja saja, langsung ditelepon terus-menerus. Aku sudah muak dengan hidup kita. Kita putus. Tidurlah, nanti kalau sudah sampai rumah aku bangunkan. Cinta yang tulus tidak pernah butuh pembuktian. Dia percaya padaku dan aku percaya padanya. Itu sudah cukup. Kita sudah pacaran setahun dan ini pertama kalinya pacarku mau menerima hadiah dariku. Kalau begitu aku terima ya. Beneran nih. Iya, aku suka banget. Makasih ya Vino. Vino, ini buat kamu. Aku sudah mendukanya bagaimana caranya aku menjelaskan pada Fanny kalau aku memberinya hadiah bukan karena ingin dibalas, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Pak, bilnya? Biar aku saja. Cuma 2 mangkok mie saja kok. Bahkan saat aku hanya mentraktirnya makan mie biasa, dia akan selalu mengingatnya. Tumben hari ini beli teh susu, biasanya aku nggak pernah lihat kamu minum ini, aku kira kamu nggak suka. Aku cuma ingin berterima kasih karena kemarin sudah ditraktir makan mie. Wanginya enak, mau beli 1. Mana mungkin aku pakai parfum semahal ini, cuma bagus di kemasan tapi nggak guna. Padahal dia sangat menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia malah memberikan hadiah untuk temannya tanpa ragu, meski harus menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Kamu itu peringkat pertama, presentasi PPT-mu juga sangat detail. Kamu yang paling cocok, jangan menolak lagi ya. Tapi Bu, Fanny, aku baru saja cek nilai. Sepertinya harapanku untuk lolos beasiswa pasca sarjana sudah hilang. Apa?
Cuma kurang sedikit lagi, mungkin aku memang nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu pernah menang lomba tingkat provinsi dan ujian simulasi kemarin kamu peringkat 3 sekelas. Tapi hasilnya tetap gagal. Fanny, jujur ya, apa kamu merasa aku ini payah? Apa kamu merasa aku nggak berguna? Apa kamu merasa aku nggak pantas mendapatkan kebaikanmu? Tentu saja tidak. Kamu itu aslinya hebat banget. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Lalu aku memberimu tas, kenapa kamu harus membalasnya dengan jam tangan? Kamu jelas-jelas suka parfum itu, tapi kenapa nggak mau menerimanya? Kamu merasa dirimu tidak pantas mendapatkannya, kan? Fanny, lihat, aku lolos beasiswanya kok. Loh, terus kenapa tadi bohong? Fanny, meskipun aku tidak cukup baik, kamu tetap merasa aku pantas. Aku juga ingin kamu berpikir begitu tentang dirimu sendiri. Apa salahnya uang kerjamu dipakai untuk biaya nikah kakakmu? Nggak bisa, Bu. Sia-sia ibu besarkan kamu sampai sekarang. Aku mau masuk kelas dulu, aku tutup ya. Kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di sini. Hari ini aku ingin menyampaikan, izinkan dirimu untuk memiliki sesuatu, izinkan dirimu untuk dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang pantas diperlakukan dengan sepenuh hati. Teman sekamar baru akan segera datang. Dia itu nomor 1 di jurusan kita. Ayahnya bahkan seorang pemimpin sekolah. Hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Dia baru saja datang, perlukah kita menyiapkan hadiah? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan Apple Watch, model terbaru. Catatan kuliahnya pasti akan diberikan padaku dulu nanti. Sangat mahal untuk pertemuan pertama, rasanya tidak perlu sejauh itu. Lihatlah dirimu yang pelit. Halo semuanya, aku Tina. Selamat datang Tina di kamar 303. Terima kasih semuanya. Jangan khawatir, kami sangat mudah diajak berteman. Mulai sekarang, urusan kebersihan asrama biar aku yang urus. Wah, dia berani sekali mengatakannya. Teman sekamar yang luar biasa. Ini hadiah pertemuan dariku. Wah, aku sudah menyiapkan hotpot untukmu. Kalau kamu, Fanny? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Bagaimana kalau nanti aku pesankan minuman untukmu? Sudahlah, ayo kita makan. Kamu mau ke kantin? Iya, mau bareng. Aduh, kalau begitu tolong belikan titipanku saja ya. Aku malas mengantri. Hari Minggu aku ulang tahun. Kita makan apa ya? Makan di kantin saja. Apa? Dulu pas baru datang saja makan hotpot. Masa di hari penting begini malah makan di kantin? Rere, kamu mau kasih hadiah apa buatku? Aku belikan baju untukmu. Ya ampun, dulu pas baru kenal saja dikasih jam tangan. Di hari ulang tahunku ini sebenarnya kalian menganggapku penting tidak sih? Tina, aku membelikanmu lipstik. Fanny, ternyata kamu yang paling baik padaku. Tidak seperti mereka berdua, makin lama makin asal-asalan saja. Lipstik ini kan tidak semahal baju yang kuberikan. Hubungan antar manusia tidak boleh dipaksakan di awal, harus bertahap dalam batasan kemampuan diri sendiri. Awalnya aku hanya menawarkan minuman, sekarang memberi lipstik baginya itu adalah peningkatan. Sedangkan kalian memulai dengan hadiah mewah, sekarang saat kalian bersikap normal saja, di matanya itu dianggap penurunan. Titik awal hubungan apapun tidak boleh terlalu tinggi, perasaan harus dipupuk perlahan sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri untuk siapapun. Ayo cepat hubungi dia. Kalian ini berisik sekali, bikin pusing saja. Kamu bilang aku berisik, ya sudah jangan hubungi aku lagi. Tunggu. Orang lain kalau pacaran itu berjuang sendirian, tapi kalau aku di sisiku isinya penasihat militer semua. Fanny, maaf ya kemarin kami yang memaksa dia main game. Ya benar, hari ini kami bawa dia ke sini khusus buat minta maaf kepadamu. Ayo cepat bicara, minta maaf. Fanny, maafkan aku ya. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu kok. Lagi apa? Hapus, cepat hapus pesan itu. Jangan tanya lagi apa, itu membosankan. Terus harus kirim apa? Sini, biar kami yang urus. Nanti kita main ke taman kecil yuk. Boleh, aku suka banget ke sana. Pakai baju yang paling keren. Fanny dan teman-temannya mau ke taman kecil, kita bisa buat pertemuan tidak sengaja. Baju ini bagus tidak? Nah, begini baru keren. Ayo, mereka datang. Hai Fanny, kok kamu ada di sini? Aku yang harusnya tanya, kenapa kamu di sini? Aku cuma lagi jalan-jalan. Teman-temanmu mana? Bukannya kalian barengan? Teman-teman, kok kamu bisa tahu aku bareng mereka? Itu Ajak dia makan malam romantis. Kasih dia hadiah yang dia suka. Kenapa tidak makan malam romantis sambil kasih hadiah saja? Wah, benar juga, pinter kamu. halo, ini ada kiriman bunga dari Fanny untukmu. Dari Fanny. Fanny? Aku suka kamu. Kalian hebat juga ya strateginya. Siapa dulu penasehatnya?
Kak, bolehkah aku duduk semeja denganmu? Sepertinya kita belum pernah ketemu. Masih banyak kursi kosong sih, tapi aku tidak ingin orang lain berpikir aku datang sendirian, nanti aku kelihatan tidak punya teman. Oh, silakan duduk, mari kita makan sama-sama. Sekali lihat saja aku tahu kakak sudah sukses dalam karir, tidak seperti aku, selalu bermasalah dengan hubungan antar manusia. Kamu sedang ada pikiran ya? Aku sangat ingin membaur dengan kelompok, tapi sejak SMA aku selalu dikucilkan dan saat kuliah pun aku diisolasi. Apa aku seburuk itu? Lalu bagaimana caramu mengatasinya? Saat SMA aku belajar untuk menghindar, saat kuliah aku mencoba menyenangkan mereka, tapi... bukankah ini si pembantu asrama kita? Tidak diajak pun tetap saja mengikuti ya, dasar parasit. Dia tidak sadar ya kalau kehadirannya tidak diinginkan. Inilah teman sekamarku. Jangan marah, menghindar dan mencoba menyenangkan orang lain hanya akan mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar. Nasib akan membuatmu mengalami kejadian yang sama berulang kali sampai kamu memberikan respon yang baru. Fanny, aku ingin kamu ikut kompetisi pembawa acara. Guru, kemampuan bicaraku buruk. Kalau gugup aku suka gagap. Coba saja dulu dengan penampilanmu, kalau dilatih pasti akan jadi nilai tambah. Maaf guru, saya tidak bisa. Fanny naiknya cepat sekali ya, entah cara kotor apa yang dia pakai, kalian tahu sendirilah. Beberapa waktu lalu kamu mencuri desain Vino kan? Vino mungkin belum tahu ya. Tidak sangka ya, di depan lain, di belakang lain. Bukan aku, sungguh bukan aku. Begini rasanya difitnah, tidak enak kan? Minta maaf dan klarifikasi sekarang atau aku laporkan kamu atas perundungan di tempat kerja. Iya maaf, aku yang mengada-ngada, oke? Ketika menghadapi penindasan yang sama lagi, aku belajar untuk melawan. Minuman ini buat aku ya. Kamu tidak punya uang untuk beli sendiri ya? Kamu masih mau balik ke asrama tidak? Aku merekam semua ini, kamu mengancamku untuk membelikanmu makanan. Mulai sekarang aku tidak akan menjilat siapapun lagi. Kamu sudah gila ya? Jangan rekam. Ayo pergi, kita tidak jadi makan di sini. Kantorku ada urusan, aku pergi dulu ya. Kamu sudah memberikan respon yang baru. Sampai jumpa, Kak. Nasib akan memberikan ujian yang sama sampai kamu berhasil melewatinya. Gunting kertas batu. Wah, Tina kamu kalah. Nggak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan. Ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah. Kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang, aku belum selesai makan. Masa nggak berani? Harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Nggak apa-apa, aku paham aturannya. Aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sih. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja, tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja. Kalau enggak, dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja. Aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya. Kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga? Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan, masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7. Mereka berdua yang akan bayar. Baik. Ayo lari. Ya ampun, kamu tidak apa-apa. Bukankah hari ini kamu seharusnya pergi menemui pacar online-mu? Iya, aku menemuinya. Jangan-jangan itu penipuan, kamu tertipu. Kenapa kamu pulang bersama Fanny?
Karena pacar online-nya selama setengah tahun itu adalah Maya. Ah, ini sangat menakutkan. Aku melakukan ini karena peduli. Kalau bukan aku yang ngobrol denganmu, mungkin orang lain. Bagaimana jika dia orang jahat? Jangan jadikan peduli sebagai alasan untuk membenarkan kepribadianmu yang suka mengontrol. Mungkin Maya memang peduli, hanya caranya saja yang salah. Benar, kita semua teman sekamar. Anggap saja ini kejadian kecil. Maya, dengarkan aku. Mulai hari ini jauhi aku. Jangan habiskan energimu untukku. Kamu bicara terlalu keras. Tolong lebih pedulilah pada Tina dan Rere saja. Nanti kalau Maya datang, katakan aku tidak ada. Mana Rere? Tidak ada. Panggil aku detektif. Tebak apa yang aku temukan. Aku menemukan bahwa Rere menyukai ketua departemen seni, Kak Vino. Hah, bagaimana kamu tahu? Aku mengamati sampah yang dibuang Rere. Di dalamnya ada surat lamaran pekerjaannya. Itu cuma berarti Rere sedang mencari kerja. Aku tahu perusahaan tempat dia melamar. Kak Vino bekerja di sana. Terakhir kali aku membantu Rere mencari ponselnya. Agar tidak hilang lagi, aku menghubungkan lokasi iPhone-nya dengan ponselku. Aku melihat lokasinya sering berada di perusahaan Kak Vino. Aku juga menggunakan nomor ponsel Rere untuk mencari akun media sosialnya dan melihat dia sering mengunggah kata-kata galau akhir-akhir ini. Pasti ada sesuatu. Kamu benar-benar menakutkan. Aku menyuruhmu ke lapangan karena Kak Vino ada di sana dan aku ingin melihat reaksimu. Mengerti sekarang, ini sudah jauh melampaui batas kepedulian. Aku rasa ini keren. Maya seharusnya menjadi detektif. Maya, kamu benar-benar konyol. Kenapa kamu memberitahu semua orang kalau aku mendaftar acara kompetisi musik? Kan aku peduli padamu. Kamu mendaftar acara kompetisi, kami bahkan tidak tahu. Aku memang belajar musik dan ingin mencoba mendaftar diam-diam. Jika tidak berhasil, setidaknya tidak memalukan. Makanya aku tidak memberitahu siapapun. Tapi hasilnya... Terakhir kali aku membantumu mengambil foto. Aku melihat SMS konfirmasi pendaftaran di ponselmu. Aku mencari tahu nomor itu dan ternyata itu adalah audisi menyanyi. Sekarang sudah terlambat, namaku sudah ada di mading kampus dan orang-orang bertaruh apakah aku akan menang Aku atau melakukan tidak. ini untuk menyemangatimu agar kamu tampil maksimal. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Baiklah, sekarang pergilah berlatih. Aku ingat kamu sudah memesan ruang musik untuk Selasa sore. Bagaimana kamu bisa tahu lagi? Terkadang memang menyakitkan jika kebenaran terungkap. Aku benar-benar salah. Kemana orang-orang? Kami sudah pindah. Mencari tahu kemana kalian pindah itu terlalu mudah bagiku. Ketemu kalian, teman sekamar baru. Cepat-cepat bantu aku beres-beres. Hari ini kan tidak ada pemeriksaan. Bestiku mau datang. Bestimu kan bukan dosen pembimbing, kenapa takut? Dia lebih menakutkan dari dosen. Melihat sikapmu belakangan ini, sahabatmu pasti orang yang sulit diajak berteman. Bahkan tampilan asli asramamu saja dia tidak bisa terima. Kalian ini sahabat atau musuh sih? Demi sahabat aku gila, demi sahabat aku gila. Wah, ini sih sudah stadium akhir, otak persahabatan tidak tertolong lagi. Terakhir kali aku jalan-jalan dengannya, sifat posesif sahabatnya itu kuat sekali. Halo Besti. Aku lihat lokasimu, mall macam apa itu, rendahan sekali, bahkan tidak ada Starbucks. Apa asiknya jalan-jalan di sana? Aku akan naik bus dan ganti ke mall lain sekarang juga. Lama sekali, 5 menit pindah tempat. Ayo cepat pergi, kita cuma punya waktu 5 menit. Itu belum seberapa, waktu itu kami ada tawaran tampil paruh waktu. Maaf ya, kali ini aku tidak bisa ikut tampil, sahabatku melarangku. Tapi bagaimana dengan acara kita? Sahabatku bilang tidak boleh menyanyi untuk para kapitalis tua itu. Kenapa sahabatmu bisa mengatur segalanya untukmu? Aku ingin lihat seberapa hebat sih sahabatmu itu. Asrama ini kecil sekali. Sok sekali gayanya seperti tidak pernah tinggal di asrama Dia saja. memang benar-benar tidak pernah tinggal di asrama. Bereskan barang-barang kalian, kita pindah bareng. Pindah kemana? Aku baru saja beli villa di depan kampus, 1 orang 1 lantai. Satu lantai? Satu lantai luasnya 300 meter persegi. Kejadian di mall dan tawaran tampil itu sebenarnya... Nona, silahkan pilih apa saja di mall ini. Bos yang akan bayar. Naik bus apa? Aku sudah siapkan sopir untukmu. Hubungi saya jika ingin pergi, Nona. Berani-beraninya mereka menyuruh sahabatku tampil untuk mereka. Biar orang-orang tua ini yang menari untukmu. Wah, ternyata begini rasanya sudut pandang kapitalis. Hanya boleh berhenti kalau sahabatku bilang berhenti. Bos, selama kerjasama kita lanjut, kami akan menari seperti apapun. Sahabatmu berutang banyak padaku. Ini sih bukan sekedar sahabat, ini adalah penolong hidup. Aku bukan menderita otak persahabatan stadium akhir kan? Kamulah orang yang paling cerdas di dunia ini.